panjenengan semua di ibadah minggu hari ini. Mungkin panjenengan, loh biasanya pendetanya dhuwur gitu ya. Saya kok ndek gitu. Biasanya laki-laki kok ini perempuan ya. Bapak Ibu, kami pendeta-pendeta di lingkup Majelis Daerah Basuki Timur sedang melakukan tukar pelayanan. Dan kebetulan saya dijadwalkan untuk melayani di GKJ Jemaat Wonorejo ini. Ini pelayanan saya pertama di GKJ Jemaat Wonorejo. Nama saya Pendeta Dwi Hastuti, saya pendeta baku di GKJ Jemaat Banyuwangi. Dan saya masih relatif baru karena saya di Jemaat Banyuwangi setahun lebih sedikit gitu. Bulan Februari kemarin saya baru setahun dan semogalah kita nanti akan lebih sering berjumpa, lebih sering berpelayanan bersama-sama. Sehat-sehat semua? Puji Tuhan, kabarnya baik ya. Biarlah harga-harga naik, kita tetaplah sukacita. Biarlah situasi ini yang tidak mudah ini berlaku, namun kita tetap berpengharapan Tuhan akan menuntun kita kuat dan keluar dari segala situasi ini dengan baik dan selamat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada lagu yang dinyanyikan oleh Ebit GAD, judulnya Kalian Dengar Keluhanku. Pernah dengar lagu itu? Belum ya? Dari pintu ke pintu. Langsung yang lagu itu. Kalau dengar lagu itu berarti kita ketampak usianya berapa? Ya, berarti kita sudah senior, enggak tua Bapak Ibu, senior gitu. Lagu itu lagu yang dinyanyikan oleh Bit GAD untuk menggambarkan situasi seseorang. Seseorang yang telah pernah jatuh, pernah melakukan perbuatan atau memutuskan sesuatu yang salah, kemudian dia mendapatkan sanksi secara hukum. Namun ternyata hukum itu tidak berhenti di situ. Ternyata hukuman yang dia terima atas kesalahan tidak berhenti ketika dia mendapatkan hukuman secara hukum positif di negeri ini. Namun dia juga mendapatkan hukuman sosial. Di mana orang tersebut mencoba memulai kehidupan yang baru. Setelah keluar dari hukumannya, dia ingin mencoba memulai kehidupan yang baru, tetapi dia merasakan bahwa orang-orang sekitarnya itu memandang mereka dengan sinis. Orang-orang sekitarnya enggan untuk berdekatan dengan dia. Orang-orang sekitarnya masih memiliki kecurigaan terhadap orang tersebut. Ini hukum sosial, apalagi kalau desa Bapak Ibu, itu lebih terasa. Kalau orang melakukan tindakan atau memutuskan satu tindakan yang dalam ukuran sosial kemasyarakatan itu iki gak bener. Yang berat itu adalah hukuman sosial. Diadohi tanggane, gak disopo tanggane. Kemudian kalau diajak bicara matanya penuh kecurigaan. Kalau di desa itu saya rasa sangat terasa. Di Wonorejo tidak begitu? Puji Tuhan, saya senang. Ya, orang Kristen itu harus berbeda Bapak Ibu. Orang Kristen harus berbeda. Tetaplah kita terima. Gitu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu yang namanya stigma. Stigma itu adalah label tertentu terutama yang negatif yang dilekatkan kepada seseorang yang telah melakukan satu tindakan yang salah. Dan stigma itu begitu sulit untuk dilepaskan. Ketika stigma itu sudah disematkan, nanti orang itu akan mendapatkan gelar baru. Iku lo tukang, iku lo tukang. Nek tukangnya tukang bangun enggak apa-apa Bapak Ibu. Iku tukang rusak gitu. Iku tukang nilep kancane gitu ya. Iku tukang tusuk dari belakang. Itu tukang dan tukang.
Label itu susah sekali untuk dilepaskan. Padahal mungkin orang tersebut sudah mencoba untuk berbenah. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, mengapa orang yang sudah jatuh berusaha bangkit lalu kemudian jatuh lagi. Kemudian melakukan perbuatan yang sama lagi. Jangan-jangan itu juga penyebabnya adalah ketika orang-orang sekitarnya tidak mampu untuk membangun dia, menerima dia. Sehingga dia berpikiran bahwa aku dadi api, aku nyoba dadi api tapi gak dipercaya. Aku nyoba dadi api tapi kancaku sik gorong iso nrimo. Wis aku tak njegur meneh. Aku tak njegur meneh tambah jeruk gak masalah karuan. Jangan-jangan banyak orang yang akhirnya jatuh berkali-kali itu selain memang karena dia ndablek gitu ya. Tapi juga karena orang-orang sekitarnya tidak memberikan dukungan positif. Masih memiliki kecurigaan, masih memberikan label-label yang tidak bisa dihapus begitu saja. Sehingga firman Tuhan hari ini saya rasa tepat untuk kita semua. Panjenengan yang mungkin sudah tidak begitu. Atau mengingatkan kita semua untuk jangan begitu lagi. Karena setiap orang sebenarnya lah punya kesempatan untuk pulang. Setiap orang punya kesempatan untuk diberi ruang bertumbuh dan berpulih kembali. Setiap orang punya kesempatan untuk diterima dan membangun kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita mungkin panjenengan sudah hafal, cerita si bungsu dan si sulung. Kita semua mungkin sudah hafal dengan cerita itu. Namun tidakkah itu merupakan gambaran kehidupan kita? Siapa si bungsu itu? Siapa si sulung itu? Itulah gambaran kehidupan saya dan kehidupan panjenengan. Kehidupan banyak orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Siapa si bungsu itu? Orang-orang yang pernah membuat keputusan yang tidak tepat. Melangkahkan kakinya, melakukan tindakan yang akhirnya membuat dia jatuh ke dalam dosa. Membuat dia akhirnya terpuruk dan membuat dia akhirnya jauh dan terputus relasi dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan pekerjaannya, bahkan dengan Tuhan Allahnya. Adalah gambaran orang-orang yang seperti itu. Jadi ini bukan cerita yang jauh dari kita. Adalah cerita kita semua. Siapa di sini tidak pernah menjadi si bungsu? Yang tidak pernah jatuh, siapakah di sini yang begitu? Tentu si bungsu adalah gambaran saya dan gambaran panjenengan yang pernah melangkahkan kaki untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa merusak relasi di tengah-tengah keluarga kita. Merusak relasi kita dengan teman-teman kita, yang membuat orang lain tersandung karena diri kita. Itu gambaran saya dan gambaran panjenengan semua. Atau gambaran orang-orang yang kita seringkali kita beri label. Iku si tukang A, si tukang B, si tukang C. Yang seringkali lalu kita berkata, ojo dicedei, engkau ketularan. Jangan didekati, nanti engkau tertular. Orang-orang yang seperti si bungsu adalah orang-orang yang seringkali jatuh karena masih berpikir untuk dirinya sendiri. Terjebak pada hasrat yang tidak bisa terkendali. Terjebak oleh sikap hedonisme, tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga merusak diri. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang yang mereka hidup kesulitan bukan karena mereka tidak punya uang, atau mereka itu hidupnya itu terbatas. Yang bisa merusak hidup itu adalah kakean gaya tok, Bapak Ibu. Iya. Sakjane sing nggarai hidup kita rusak itu gaya toknya nih. Sehingga orang kakean pola, apa yang seharusnya tidak dilakukan. Ben podo karo
kancane. Apa yang tidak dibutuhkan malah dibeli demi terlihat lebih atau yes dibanding temannya. Koncone duwe TV 32 in, aku kudu luweh apik meneh. 40 in. Koncone luweh 40 in. Ada yang bilang lagi? Aku tak nggawe video netron gitu. Jadi yang lebar sekali. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya yang merusak kehidupan itu seperti yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Terjebak oleh hasrat yang berlebihan. Yang membuat si bungsu ini berdosa bukan karena dia meminta warisannya, kan itu hal yang wajar dalam budaya Yahudi. Setiap anak itu memang berhak untuk mendapatkan warisan dengan perhitungan tertentu. Yang membuat anak bungsu ini berdosa bukan karena dia meminta warisannya, karena mungkin itu sudah haknya. Tapi yang membuat anak bungsu ini berdosa adalah ketika dia berfoya-foya dan menghabiskan uangnya, menghabiskan hartanya bersama dengan para pelacur dan jatuh pada hedonisme. Itu yang membuat dia berdosa. Yang membuat dia berdosa adalah ketika dia menjauh dari bapaknya, pergi untuk memuaskan nafsunya dan ingin hidup sebebas-bebasnya. Itulah yang membuat dia berdosa. Dan bukankah banyak manusia sekarang seperti itu? Menjadi gambaran si bungsu. Aku pengen hidup bebas, sampean ojo ngurus urusanku. Tak uruse dhewe uripku. Hati-hati dosa lho ya, dosa tak tanggung-tanggung dhewe. Iki urip-uripku. Aku ceblok tak ceblok dhewe, gak usah mbok urus. Sebenarnya itu gambaran banyak orang. Mungkin banyak anak-anak muda yang ingin bebas sebebas-bebasnya. Sehingga tidak mau untuk diingatkan dan rusak relasi. Lalu siapakah si sulung itu? Sesuai dengan konteks kita Bapak Ibu adalah orang-orang yang melihat sesamanya dengan memandang sebelah mata. Orang-orang Farisi, ahli Taurat yang memandang pemungut cukai dan orang-orang berdosa dengan mengatakan, kok Yesus mau ya? Yesus orang suci, seorang guru yang besar, makan bersama dengan orang berdosa. Orang-orang yang punya pemahaman seperti itu. Orang yang tekun namun seringkali memandang orang lain remeh. Dan menganggap diri mereka itu paling sempurna. Dan bukankah ketika kita menjadi orang yang telah diperbaharui Bapak Ibu seharusnya lah tidak sekedar membuat kita merasa benar. Tapi ketika kita telah merasakan pendamaian seperti yang dikatakan Paulus dalam bacaan kita tadi, setiap orang yang telah merasakan pendamaian seharusnya lah tidak sekedar membuat dia merasa bahwa diri saya benar. Namun kemudian membawa dia menjadi utusan-utusan Kristus. Yang membuat orang sekitarnya juga mampu mendengarkan suara Kristus. Dan gambaran si sulung itu begitu banyak Bapak Ibu. Karena pikiran mereka terjebak pada ritual dengan tekun. Tetapi yang dilihat adalah keburukan orang lain. Sehingga orang Jawa itu luwih gampang deleng jitoke kancane timbang deleng jitoke dewe. Gambaran si sulung ini adalah gambaran seperti cerita itu Bapak Ibu, gampang deleng jitoke kancane, tapi lali jitoke dewe. Di sini tidak ada. Yang seringkali jatuh pada menilai, menyematkan label kepada yang lain, dan tidak memberi ruang kepada sesama yang lain untuk bangkit, untuk pulang dan membenahi kehidupan. Orang yang seringkali terjebak pada hukuman dan pahala. Apakah itu tidak boleh Bapak Ibu? Aku tak tekun ben aku entuk berkat. Aku tak tekun oleh ibadah ben berkatku berlimpah-limpah. Bolehlah begitu. Tetapi jangan cukup hanya itu. Boleh untuk menyemangati kita berbuat baik. Tetapi pemahaman iman Kristen bukan tentang itu. Bukan tentang berapa yang kita perbuat untuk mendapatkan berkat. Karena setiap orang percaya telah mendapatkan berkat.
Setiap orang telah mendapatkan anugerah seperti yang diterima oleh Israel ketika mereka sampai di Gilgal. Mereka telah mendapatkan pengudusan setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka bersih untuk memasuki Kanaan, mendapatkan berkat yang lebih besar lagi. Setiap orang percaya adalah Israel baru yang telah dikuduskan, ditebus dan mendapatkan anugerah. Sehingga ketika aku tak urip sing tenanan itu baik. Tapi sebagai wujud syukur kita telah mendapatkan penebusan dan pendamaian. Bukan semata-mata supaya mendapatkan. Karena ketika setiap orang terjebak seperti pemikiran si sulung. Tentang aku sudah melakukan apa yang Bapa perintahkan. Sudah melakukan apa yang harus aku lakukan sebagai anak Bapa. Namun aku belum mendapatkan apapun. Maka ketika seseorang terjebak pada pemikiran si sulung, maka dia akan menjadi orang yang transaksional. Dan iman yang transaksional adalah iman yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat baik. Apa sekarang imbalanku? Aku sudah berpelayanan sampai 15 daur sebagai penatua diaken, 45 tahun. Tapi lihatlah, keluargaku ya mek ngene tok. Tuhan, aku sudah beribadah saben minggu, berayatan yo sregep. Tapi penggaweanku kok enggak lancar. Tuhan, aku saiki kurang opo? Persembahan ya wis akeh nyang Gusti melalui gereja. Tapi mengapa hidup saya ini kok terasa hampa? Kapan uripku iki apik? Kapan uripku penak gitu. Jika kita memiliki pemikiran seperti si sulung, aku sudah bekerja untuk Bapa, tidak meninggalkan Bapa, tapi aku belum pernah engkau sembelihkan kambing milik Bapa. Maka kita pun akan terjebak pada itu transaksional, hitung-hitungan dengan Tuhan. Pertanyaannya, siapa kita? Iso hitung-hitungan karo Gusti Allah. Siapa kita sehingga kita berhak menuntut kepada Tuhan Allah kita? Karena sebenarnya lah tanpa kita tuntut apapun, Dia Allah yang selalu mendahului untuk menerima kita, untuk memberkati kita, dan untuk memberikan banyak kemurahan kepada kita. Maka kalau kita terjebak pada Tuhan, aku wis ngelakoni akeh, saiki wayahe aku entuk sesuatu, hati-hati. Mari kita sekarang ingat siapa kita. Lalu ketika kita memiliki pemikiran seperti si bungsu, si sulung, maka kita akan mudah jatuh pada penghakiman kepada yang lain. Seperti perumpamaan ini, sehingga tidak punya empati. Si sulung merasa bahwa walaupun itu adikku, tapi dia telah melakukan kesalahan. Ketika adikku itu pulang, dia tidak sukacita seperti bapak. Tapi dia justru kok enak sampean koyok ngono. Sehingga ketika orang yang jatuh karena mungkin dosanya, maka orang akan syukur iku wayahe sampean entuk ganjaran gitu. Kapok. Orang jatuh pada penghakiman seperti itu, ndak punya empati. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ndak tahu jenengan pernah lihat atau tidak tayangan di TikTok atau YouTube yang short itu. Mengapa satu daerah itu mengalami bencana? Ada yang mengatakan dengan tega, itu karena dosa-dosanya. Ada Bapak Ibu. Padahal yang jadi korban itu kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya, kehilangan sejarahnya. Namun orang dengan enaknya berkata, iku karena dosa-dosanya. Tidak ada rasa empati dan bela rasa.
Dan itulah gambaran si sulung Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan mungkin akan jatuh pada sikap cemburu. Kok enak? Mungkin kita pernah memiliki pikiran itu. Tonggoku iku yo, tonggoku. Kancaku. Iku uripe iku yo biasa-biasae, gak sregep nyang gereja. Kebaktian iku yo nek pas Natal mbek Paskah gitu ya. Tapi kok hidupnya jaya raya ya. Sementara aku yang seperti ini, rewajin, wis entek-entekan gawe gereja, uripku ya mek ngene-ngene tok. Apa aku tak ngono pisan yo? Kita bisa cemburu dengan berkat yang diterima oleh orang lain. Karena pikiran kita, aku wis nglakoni apik kok entuk elek. Sehingga ketika orang lain mendapatkan berkat tidak terima. Maka Lukas mengajak saya dan mengajak panjenengan untuk belajar mengendalikan itu. Lukas mengajak saya dan panjenengan diajak untuk belajar mengendalikan itu dengan melihat bagaimana teladan seorang bapa yang merupakan gambaran Kristus, gambaran Tuhan kita. Bagaimana Tuhan itu memiliki sikap yang tidak seperti biasanya. Kasih Tuhan tidak terukur, cintanya begitu meluap-luap kepada manusia. Seperti cinta orang tua kepada anaknya. Kalau orang Jawa itu, wong tua itu tega lorone gak tega patine Bapak Ibu. Gak akan tega, gak pernah akan tega melihat anaknya itu jatuh. Gak akan tega melihat anaknya itu sengsara sekalipun hatinya sakit karena perbuatan sang anak. Dan bukankah itu yang diberikan Tuhan Allah kepada kita semua? Kasih yang terus meluap-luap, membangun kerinduan supaya anaknya pulang. Memberikan pengampunan, rengkuhan, pemulihan. Supaya setiap orang itu merasakan pendamaian. Merasakan damai sejahtera kembali. Seperti Israel. Jatuh berkali-kali namun tetap diampuni oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan supaya mereka menjadi umat yang semakin baik. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, jika kita semua telah merasa mendapatkan kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan, mendapatkan teladan bagaimana kita harus hidup karena kita telah mendapatkan banyak anugerah, banyak karunia, banyak kesempatan, maka apa yang kita lakukan? Maka mari kita menjadi utusan-utusan Tuhan Allah. Seperti yang disampaikan oleh 2 Korintus 15 ayat 20. Kita diingatkan untuk menjadi utusan-utusan Kristus. Supaya melalui diri kita banyak orang yang merasakan terang, merasakan kasih, merasakan jamahan pemulihan Tuhan. Jadi kita tetap tekunlah seperti si sulung. Tekun beribadah, enggak popo. Namun bersama dengan itu mari kita buka ruang pemulihan. Ruang untuk menerima yang lain. Karena sebenarnya setiap orang itu punya peluang jatuh. Setiap orang bukan hanya punya peluang menjadi si sulung, namun setiap orang juga punya peluang menjadi si bungsu. Maka kita semua ketika tahu bahwa kita punya peluang dua-duanya, maka dalam persekutuan mari kita untuk mau berpulih bersama-sama. Apalagi dalam masa prapaskah ini, kita ikut Tuhannya bersama-sama, ojo dewe-dewe. Karena ketika kita ziarah bersama-sama kita akan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sehingga yang jatuh tidak akan mengambil keputusan timbangane aku dadi apik tapi tetap ae dicurigai. Aku tak jegur salah meneh. Namun kita mencoba untuk berpulih bersama-sama baik. Siapapun Anda saya terima. Kita bertumbuh bersama-sama. Dan kita dibentuk bersama-sama. Sampean ojo dadi mantan wong apik. Tapi luwih apik dadi mantan wong elek. Lebih baik kita jadi mantan orang buruk, orang jahat. Daripada kita menjadi mantan orang baik. Maka mari kita bersama-sama membangun kehidupan. Kalau sekarang panjenengan mendengarkan khotbah ini,
Lalu dalam pikiran panjenengan, si bungsu kuwi iku dan iku. Si sulung ki aku atau iku. Sekarang kita bersama menyadari, aku bisa jadi si sulung dan aku bisa jadi si bungsu. Namun Tuhan Yesus telah mengaruniakan pengampunan kepadaku. Maka aku mau hidup baru. Tidak hanya tentang merasa benar, namun hidup baru untuk saling memulihkan, untuk saling membenahi dan berbenah bersama-sama. Selamat bertumbuh GKJ Jemaat Wonorejo. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Thank you.